Halo adik-adik, apa kabarnya? Terutama kalian ya, khususnya adik-adik kelas 10, semoga berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai virus. Apa saja yang akan kita bahas? Di antaranya adalah sejarah virus, ciri-ciri, dan struktur virus. Oke, sebenarnya nanti ada bagian reproduksi virus, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai sejarah virus ya adik-adik. Nah, sejarah virus ini cukup panjang. Pertama diawali oleh penemuan, oke. Di sana ada ahli yang bernama Meyer. Oke. Nah, Meyer ini melakukan penelitiannya pada tanaman tembakau. Nah, di mana dia menemukan bahwa daun tanaman tembakau itu ada yang bercak hijau kekuningan. Hijau kekuningan. Nah, kemudian dia mengamati bahwa tanaman tersebut pertumbuhannya agak kurang bagus ya dibandingkan tanaman yang tadi tidak bercak-bercak hijau kekuningan. Oh ya, bercak hijau ini tadi dia menyebutkannya seperti mozaik ya. Nah, selanjutnya si Meyer ini dia melakukan penelitian nih, dia membuat ekstrak. Jadi ekstrak dari daun tanaman tadi, daun tanaman yang sakit, dibilang sakit ya, tanaman yang kena tadi, diberikan kepada tanaman yang sehat. Tanaman sehat, masih tanaman tembakau ya, tanaman tembakau yang sehat. Nah, akhirnya tanaman tersebut menjadi ikutan bercak kehijauan. Jadi ekstrak daun tanaman tembakau ini sakit diberikan ke tanaman yang sehat. Akhirnya hasilnya tanaman tembakau yang sehat itu menjadi bercak. Menjadi sakit dalam artian timbul bercak-bercak ya tadi, bercak hijau kekuningan tadi, hijau kekuningan. Nah, pada saat itu Meyer belum memberikan nama bahwa organisme tersebut atau penyebabnya adalah virus belum ya adik-adik, jadi istilah virus belum ada di sana. Nah, kita lanjut. Setelah Meyer ini dilakukan, peneliti selanjutnya adalah si Dmitri maaf ya adik-adik agak lama. Ivanovsky. Nah, Dmitri Ivanovsky ini dia melakukan menyaring ya, dia menyaring dengan saringan bakteri atau filter. Dan tadi ekstrak tanaman yang sakit itu ya, menyaring saringan bakteri dengan saringan bakteri ya. Jadi dari ekstrak daun yang sakit, kita mengatakan daun yang sakit ya adik-adik, daun yang tadi bercak setelah disaring kemudian diberikan kepada daun yang sehat, diberikan pada daun ini masih tetap tembakau yang sehat. Nah, ternyata daun tersebut ikutan sakit ya. Nah, daun yang sehat menjadi sakit.
Dalam artian daunnya juga menjadi bercak-bercak mozaik tersebut ya adik-adik. Nah, dia menyimpulkan bahwa mikroba tersebut, kesimpulannya, mikroba jadi mikroba tersebut berukuran sangat kecil. Atau lebih kecil daripada bakteri ya, berukuran sangat kecil daripada bakteri. Nah, selanjutnya, dilakukan oleh di sini ada namanya agak susah, Beijering. Ini peneliti ini, sebentar kita kedain. Nah, beliau menemukan bahwa ini sebentar susah. Di sini mikroba tersebut, mikroba tersebut dapat bereproduksi. Melakukan penelitian dengan kesimpulan bahwa mikroba dapat bereproduksi, tapi tidak bisa hidup di medium agar. Medium agar-agar ya adik-adik. Kita tahu bahwa medium agar-agar atau medium bakteri di sini, medium bakteri deh. Nah, medium bakteri ini kan berasal dari bahannya adalah agar-agar ya. Nah, di sana tidak ada sel hidup, makanya nanti kita tahu bahwa mikroba tersebut tidak dapat hidup di medium bakteri, tidak dapat dikembangkan di medium bakteri. Nah, selanjutnya nih, masih ada lagi. Nah ini yang keempat. Ini peneliti yang terakhir si Stanley. Nah, dari sini baru muncul istilah virus ya, tapi sebelumnya dia mengatakan bahwa mikroba tersebut dapat dikristalkan. Sementara yang dapat dikristalkan itu biasanya adalah benda mati ya, makhluk hidup tidak bisa adik-adik. Nah, kemudian dia memberikan nama bahwa itu adalah tobacco. Mikroba tersebut adalah tobacco mozaik virus atau yang dikenal dengan TMV ya adik-adik. Nah, disinilah istilah virus pertama kali muncul. Karena sebelumnya tadi masih merupakan mikroba dan dicurigai itu adalah bakteri. Ternyata pelan-pelan tadi kok disaring dengan bakteri bisa lolos ya, berarti ini bukan bakteri, kemudian tidak bisa hidup di sini di medium agar, sementara biasanya bakteri akan berkembang biak subur pada medium agar yang kaya nutrisi. Nah, itu tadi adik-adik untuk sejarah virus. Sekarang kita lanjut kepada ciri-ciri ya. Ciri-ciri virus. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri virus ini yang pertama, adik-adik harus tahu bahwa virus ini bukan makhluk hidup ya. Bukan makhluk hidup, bukan sel hidup, bukan organisme hidup. Nah,
Tapi hebat ya, meskipun dia bukan makhluk hidup, kalau sekarang ini virus corona bisa menyebabkan seisi dunia kalang kabut ya adik-adik. Sementara sekali lagi virus ini bukanlah makhluk hidup, bukan makhluk hidup. Nah, mengapa dia bukan makhluk hidup? Tadi karena dia dapat dikristalkan di sini. Dapat dikristalkan. Tadi penelitian terakhir dari Stanley ya, dikristalkan, kristal. Nah, yang ini adalah ciri dari mineral biasanya ya adik-adik kalau dapat dikristalkan. Oke, kemudian dia hanya dapat hidup. Oh, sebentar. Dia juga tidak punya, di sini bukan makhluk hidup. Mengapa? Dia tidak punya organel. Dia tidak punya sana seperti ribosom, kemudian sitoplasma. Oke, si virus tidak punya. Nanti kita lanjut dulu. Kita cari tahu apa lagi ciri-ciri virus. Nah, tadi virus bukan makhluk hidup, tetapi virus dapat hidup bahkan berkembang biak ya. Oh ya, sebentar, nanti ini ciri lainnya aja. Virus dapat hidup di dalam inang, jadi di dalam sel inang atau makhluk hidup. Di dalam sel inang atau istilahnya berarti di dalam makhluk hidup ya. Nah, istilah ini disebut virus adalah istilahnya ya parasit obligat ya. Tunggu, dihapus saja. Istilahnya berarti sifatnya adalah parasit obligat. Obligat ini sejati. Jadi kalau tidak menemukan sel inang atau makhluk hidup yang akan dia tumpangi, nah virus ini akan mati. Nah, itu tadi adik-adik masih ciri kedua. Sekarang kita lihat ciri ketiga. Nah, ciri ketiga virus ini tadi virus dapat dikulturkan dalam medium atau media, yaitu media yang mengandung makhluk hidup ya. Jadi tidak bisa dalam medium agar tadi, tetapi dalam medium yang mengandung tadi misalnya embrio. Virus dapat dikembangkan dalam medium, misalnya embrio telur. Jadi dalam medium hidup. Nah, yang mengandung embrio telur misalnya itu. Nah, selanjutnya kita lihat ciri virus lainnya, bahwa virus ini ukurannya sangat mikroskopis. Sangat mikroskopis. Nah, dengan kata lain dia jauh lebih kecil daripada bakteri, lebih kecil daripada bakteri, dari bakteri ya. Nah, tadi kita tahu bahwa dengan saringan bakteri si virus ini bisa lolos, berarti partikel virus ini sangat-sangat kecil sehingga masih bisa lewat pada saringan bakteri tadi adik-adik. Nah, sekarang kita lihat ciri berikutnya. Ini sangat kecil, sangat mikroskopis, hanya bisa diamati dengan mikroskop elektron ya adik-adik. Mikroskop elektron. Kalau bakteri, kita masih bisa kok mengamati dengan mikroskop cahaya adik-adik ya. Nanti suatu saat adik-adik akan mengamati bakteri yang ada pada kentang. Nah, adik-adik bisa tuh melihat dari mikroskop cahaya. Nah, kalau virus, jangan harap deh adik-adik harus punya mikroskop elektron untuk bisa mengamati virus.
Nah, sekarang kita masuk ciri yang kelima. Nah, meskipun virus ini bukan makhluk hidup, tapi dia memiliki asam nukleat. Jadi, asam nukleat yang memiliki asam nukleat ini biasanya makhluk hidup ya. Berarti dia juga punya ciri makhluk hidup. Nah, asam nukleatnya itu DNA saja atau RNA saja. Nah, adik-adik, kalau kita ini manusia, kita punya asam nukleat ini dua-duanya. Kita punya DNA, kita punya RNA. Tetapi kalau virus hanya punya salah satu, DNA saja atau RNA saja. Nah, ini keunikan dari virus. Nanti dari jenis asam nukleat yang dimilikinya, virus bisa dibuat klasifikasi. Ada virus DNA, virus RNA, dan masing-masing nanti ada ciri khas tersendiri. Nah, kita lanjut dulu. Ciri berikutnya apa? Cirinya bahwa virus bukanlah sel ya. Jadi hampir sama dengan di awal tadi, tapi kita mengulang lebih lagi bahwa virus bukanlah sel. Bukanlah sel. Mengapa dia tidak termasuk sel? Karena tadi dia tidak punya organel sel, ribosom, sitoplasma, atau organel lain. Meskipun, nah ada keunikan lainnya, beberapa virus punya enzim. Oke, beberapa virus tuh punya enzim. Nah, enzim ini membantu untuk mereplikasi dan transkripsi, sehingga nanti bisa melakukan proses reproduksi ya. Jadi punya enzim untuk proses nanti replikasi. Tentu saja enzimnya ini dan dia bereplikasi bersama dengan inang nanti ya. Jadi ada hubungannya nanti dengan bersama inang. Sekali lagi, virus tidak dapat bereproduksi sendiri karena dia bukan makhluk hidup. Dia tidak dapat hidup tanpa adanya sel inang yang masih hidup sel ini. Nah, sekarang kita lihat apalagi sih ciri-ciri virus, apakah masih ada? Sepertinya udah semua. Nah, sebentar, kita lihat dulu. Jadi, kalau kita lihat ciri-ciri virus, kita agak kecilin di sini. Semoga masih kelihatan ya adik-adik. Virus ini bukan makhluk hidup, tetapi dia dapat berkembang biak. Dia tetap dapat hidup dalam sel hidup. Nah, ada sedikit, bukan sedikit ya, kalau kita buat kesimpulan bahwa virus, kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa virus ini adalah peralihan sebenarnya ya. Peralihan antara tadi virus benda mati dengan makhluk hidup. Karena sekali lagi virus itu punya ciri, sebentar. Dia punya ciri-ciri hidup. Ciri-ciri hidupnya tadi dia punya asam nukleat, kemudian dia dapat berkembang biak, ini dapat dikulturkan, berarti mana tadi virus dapat hidup, bahkan di sini berkembang biak ya. Tidak hanya hidup, tapi dia dapat berkembang biak, dapat bereproduksi. Nah, itu adalah ciri-ciri hidup kan, berkembang biak. Nah, tetapi dia memiliki juga ciri tadi benda mati, yaitu dapat dikristalkan, dan kalau tidak ada makhluk hidup, dia tidak bisa hidup. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri lainnya tadi, sehingga virus sebenarnya bersifat peralihan nih antara benda mati dengan makhluk hidup. Nah, adik-adik ingat kembali dalam kingdom makhluk hidup yang menurut Whitaker itu kita tidak bisa menemukan virus ya di sana. Bentar, jadi kita lihat. Ini hanya untuk kembali mengingat agar adik-adik tidak lupa materi sebelumnya itu, bahwa dalam 5 kingdom makhluk hidup virus itu tidak berada pada salah satu kingdom tersebut. Kalau kita lihat kan kingdom pertama di sana ada Monera,
kemudian ada protista, kemudian mulai dari plantae, animalia, fungi dulu, fungi, plantae, kemudian animalia. Nah, di sini kita tidak menemukan virus kan? Di mana virus? Ternyata virus bukan makhluk hidup sehingga tidak berada di salah satu kingdom makhluk hidup. Nah, sampai di sini saya harap adik-adik paham ya. Oke, bernafas sejenak. Sekarang kita lanjut nih kepada struktur virus. Oke, kita lihat struktur virus. Oke, pengamatan kita untuk struktur virus masih menggunakan virus yang disebut dengan bakteriofag ya. Bakteriofag. Sehingga nanti kalau ini saya ambil gambarnya, karena sebentar mana ya. Sebentar ya adik-adik. Oke, ini dia. Oke, kita lihat struktur virus. Yang pertama, oke, virus ini tersusun dari bagian pertama ya, adalah bagian kepala di sini. Nah, bagian kepala tersusun atas yang bagian yang disebut dengan kapsid. Ini dia ya, adik-adik ini. Oke. Bagian kepala tersusun atas kapsid. Nah, kapsid sendiri sebenarnya berasal dari protein ya adik-adik. Nah, ini hebatnya virus. Virus ini tidak punya ribosom, sementara untuk membuat protein itu yang melakukan fungsinya adalah ribosom ya adik-adik. Protein ini disintesis oleh ribosom. Nah, protein si virus tidak punya protein, tidak punya ribosom, tapi struktur tubuhnya bisa tersusun dari protein karena nanti dia dengan bantuan inang ya, dia mengambil mesin dari sel inang sehingga dia bisa menghasilkan protein untuk tubuhnya. Nah, kita lanjut dulu. Itu tadi kapsid. Nah, apa sih gunanya kapsid? Gunanya adalah memberi bentuk. Oke, memberi bentuk dan sebagai pelindung juga ya dari kondisi lingkungan yang mungkin kurang menguntungkan bagi virus. Jadi memberi bentuk dan melindungi virus, melindungi. Nah, yang kedua, setelah bagian kepala ini, bagian berikutnya adalah bagian bagian ekor ya, adik-adik. Jadi, sebelum ke bagian ekor, kita lihat dulu, ini ada materi genetik. Jadi, struktur berikutnya adalah materi genetik, di mana tadi kita sudah tahu DNA saja, saya menuliskan saja agar adik-adik selalu ingat ya, atau RNA saja. Nah, ini dia benda mati, tapi virus punya DNA atau RNA. Nah, kita lihat apa sih gunanya DNA RNA? Ya jelas saja untuk pewarisan sifat ya. Jadi virus nanti akan menghasilkan anak-anak virus ya yang sama dengan induknya ya, karena ada DNA atau RNA. Nah, sekarang kita lihat bagian struktur berikutnya adalah kapsomer. Di mana nih? Nah, ini dia kapsomer. Oke, ada bagian yang disebut dengan kapsomer. Ini juga protein ya, bulat-bulat. Nanti kapsomer ini akan menyusun kapsid. Jadi kapsomer menyusun kapsid. Di sini berarti fungsinya sudah kita tahu untuk melindungi juga ya, karena dia menyusun kapsid. Nah, kemudian bagian berikutnya bagian ekor. Nah,
Yang penting dalam bagian ekor, ini akan membantu virus untuk menempel pada inang. Jadi dia membantu untuk menempel, menempel pada sel inang. Pada sel inang. Udah susah. Pada sel inang. Nah, adik-adik, kita hanya sampai kepada struktur virus ya. Jadi sampai di sini adik-adik sudah paham untuk struktur virus, kemudian tadi ciri-ciri dan sejarah penemuan virus. Nah, kalau tadi mungkin adik-adik masih bingung apa sih contohnya virus yang memiliki DNA saja, virus yang mempunyai RNA saja. Nah, kalau seperti ini ada tulisannya DNA, ini bakteriofag berarti materi genetiknya DNA. Nah, kemudian ini HIV, AIDS dan sebagainya, itu materi genetiknya adalah RNA ya adik-adik. Jadi kalau penyakit AIDS itu jenis virusnya adalah RNA. Kemudian mozaik virus tadi juga materi genetiknya berupa RNA. Nah, kalau adik-adik flu itu ternyata materi genetik yang ada pada virus adalah DNA. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya untuk jenis-jenis virus, kemudian peranannya atau penyakit yang disebabkan oleh virus, termasuk dengan replikasi virus secara daur litik dan lisogenik. Nah, sekian dulu materi kita hari ini adik-adik mengenai struktur virus, ciri-ciri virus, dan sejarah penemuan virus. Semoga adik-adik bisa paham, dan materi selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Namun, jika adik-adik ada pertanyaan, silakan adik-adik tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Tetap semangat adik-adik, dan kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Salam!